Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semuanya kelas 6. Masih semangat? Masih ya? Oke. Sekarang pembelajaran berikutnya yaitu pembelajaran tematik muatan SBDP tema 2. Oke, kita sudah memakai buku 6B ya, tematik 6B, jangan lupa. Oke. Seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang buka bukunya halaman berapa ini? 23 ya. SPDP ya, di subtema 1. Nah. Oke, lihat di sini, lihat gambar, ini menari ya. Di sini kita akan bahas pola lantai pada tarian. Sebenarnya materi ini juga sudah pernah kita pelajari di kelas 5. Oke, bentuk garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut juga dengan pola lantai. Bentuk garis yang dibuat oleh formasi penari kelompok juga merupakan pola lantai, ya. Ada dua pola garis dasar pada lantai. Jadi pola dasarnya itu ada dua ya, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus ini memberikan kesan sederhana tapi kuat, sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Nah, bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa atau berbagai pola lantai, diantaranya ada horizontal, ada diagonal, diagonal miring ya, ada yang lurus, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai juga, diantaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Oke, nah berikut ini bentuk-bentuk pola lantai dalam tarian ya, berdasarkan gambar. Oke, baik, lanjut ya. Jadi di sini ada gambar yang sebelah kiri ini adalah pola lantai garis berdasarkan pola dasar garis lurus, yang sebelah kanan ini berdasarkan pola dasar pola lantai garis lengkung ya. Jadi bisa dikembangkan lagi dari garis lurus horizontal bisa menjadi segi 5, zigzag, persegi, segitiga, dan vertikal. Oke, lanjut ya. Oke, lihat. Di sini ada gambar, ada dua tarian daerah. Yang pertama ini tarian jaran kepang atau disebut juga dengan kuda lumping, dan ada tari kebedaya. Kedua tarian di atas berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Bentuk pola lantai tari jaran kepang lebih sederhana dibandingkan bentuk pola lantai dari tari bedaya. Nah, pada tari jaran kepang, pola lantai yang dibentuk jaran kepang ini adalah campuran ya, gabungan ya. Dia garis lurus, tapi gabungan, kadang horizontal, vertikal, kadang melengkung ya. Pola lantai yang berbentuk garis horizontal tidak mempunyai maksud apapun. Pola lantai tersebut hanya merupakan bentuk garis yang dibuat oleh formasi penari. Sementara itu pada tari bedaya, pola lantai yang dikenal dengan nama rakit lajur bermaksud menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan perilaku. Oke, berikut hal-hal yang mendukung keindahan pola lantai. Keindahan pola lantai mendukung keindahan sebuah tarian. Jadi untuk memperindah ini bisa dengan gerakan pola lantai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya pola lantai dalam sebuah tarian terlihat indah ya. Yang pertama, bentuk pola lantainya. Bentuk pola lantai ini dapat dikembangkan dari garis lurus dan garis lengkung. Bentuk pola lantai harus diperhatikan supaya mendukung penyajian tarian. Yang kedua, maksud pola lantai. Bentuk pola lantai sebuah tarian ada yang mempunyai maksud, namun ada juga yang hanya merupakan garis-garis di lantai yang dilalui penari. Supaya tarian mempunyai keindahan yang bernilai tinggi, maka sebaiknya pola lantai mempunyai maksud tertentu dan maksud dari pola lantai harus sesuai dengan tariannya. Yang ketiga, kesesuaian bentuk pola lantai dengan jumlah penari.
Ya, bentuk pola lantai sebaiknya disesuaikan dengan jumlah penarinya. Jadi semakin banyak jumlah penari, maka semakin banyak pula kemungkinan pola lantai yang dibentuk. Bisa lingkaran, bisa melengkung, ya, bisa lurus, horizontal, vertikal, disesuaikan dengan tariannya. Yang keempat, kesesuaian bentuk pola lantai dengan ruangan. Tempat atau panggung untuk mempertunjukkan tarian itu bermacam-macam ya. Ada yang berbentuk proscenium, pendapa, atau lapangan. Nah, pola lantai garis lurus ke depan dengan jumlah penari yang banyak sesuai jika disajikan di pendapa atau lapangan yang luas ya, karena penontonnya dapat melihat dari berbagai arah. Oke, sedangkan pola lantai garis lurus ke depan dengan jumlah penari yang banyak tidak sesuai jika disajikan di proscenium atau di panggung karena penonton hanya dapat melihat pertunjukan dari satu arah, dari depan panggung saja. Yang kelima, kesesuaian bentuk pola lantai dengan gerak. Tarian yang menonjolkan gerak tangan akan sesuai dan terlihat indah jika dilakukan dengan pola lantai garis lurus. Akan tetapi tarian yang menonjolkan gerak tangan kurang sesuai jika dilakukan dengan pola lantai lingkaran, karena pada saat penari berputar bentuk gerak tangan terlihat kurang jelas. Ya, jadi semuanya dimaksudkan untuk agar tarian terlihat indah, sesuai dan menarik. Ya, oke, lanjut ya. Lihat di buku kamu di sini ada gambar. Ya, ada beberapa tarian, tari Yospan Papua. Ini bentuknya, menurut kamu pola lantainya bentuknya apa? Horizontal kah? Ya. Yang kedua ada tari Randai Sumatera Barat. Ini juga kelihatan jelas ya, di sini lingkaran. Kemudian yang ketiga ada tari Gending Sriwijaya Sumatera Selatan. Ini juga terlihat jelas, ini garis lengkung ke belakang. Yang keempat ada tari Mak Badang Sulawesi Selatan. Ini juga terlihat jelas membentuk pola lantai lingkaran. Ini juga tari Boris Cengkedan Bali, horizontal, vertikal kah atau diagonal? Ini diambil dari pola dasarnya, ini garis lurus ya, horizontal. Oke. Oke, baik. Tugas kamu hari ini adalah untuk menyelesaikan, membuat pengamatan dan menganalisis dari pengamatan kamu berdasarkan video, ya, video tarian khas daerah. Boleh daerah asal kamu atau boleh daerah lain yang kamu suka tariannya, terserah, ya. Tulis nama tariannya dan asal daerahnya. Kemudian jumlah penarinya ditulis ada berapa, dibutuhkan berapa penari, kemudian bentuk pola lantainya apa, maksud dari pola lantai itu apakah ada maksudnya atau tidak. Yang keempat, kesesuaian pola lantai dengan jumlah penari. Menurut kamu itu sesuai atau tidak pola lantai dengan jumlah penarinya? Yang kelima, kesesuaian pola lantai dengan ruangan, apakah sesuai? Dan yang keenam, sesuai atau tidak pola lantai dengan gerak tarinya. Oke, demikian hari ini, sampai sini saja pembelajaran PSBDP. Oke, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.